Goa Lawa Purbalingga merupakan keajaiban alam di Indonesia yang terbentuk dari endapan lava pegunungan aktif yang meleleh selama ribuan tahun. Proses pendinginan lava inilah yang mengakibatkan batuannya keras dan kuat dengan warna hitam tanpa menimbulkan stalaktit dan stalagmit. Secara geologi Goa Lawa terbentuk dari fenomena sungai lava. Pada awal proses pembentukannya, lava keluar dari Kepundan, gunung api Slamet Purba, yang tentu saja letak Kepundan atau kawahnya berbeda dengan posisi kawah gunung api Slamet saat ini. Lava mengalir menuruni lembah membentuk sungai. Saat keluar ke permukaan, lava akan seketika membeku dan mengeras menjadi batu. Pada bagian dalam lava, ia masih cair dan mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Ketika bagian dalam lava yang cair ini mengalir, tertinggallah bagian lava yang mengeras menjadi batu hingga membentuk selubung dan kubah-kubah keras. Ruang di bawah selubung dan kubah batu ini yang kemudian menjadi ruang kosong, yang pada akhirnya menjadi goa. Selain sebagai fenomena alam dengan karakteristik fisik dan proses yang khas, Goa Lawa juga menyimpan kisah-kisah legenda di dalamnya. Kolaborasi antara karakter fisik dan legenda-legenda tokoh mencirikan Goa Lawa sebagai lokasi yang universal antara perilaku alam dan budaya. Bentuk-bentuk batuan dan ruang di dalam Goa Lawa menceritakan gambaran tokoh dan imajinasi mistis. Semua bagian tersebut mempunyai kisah legenda tersendiri. Di antara goa tersebut adalah Goa Batu Semar. Merupakan batu yang terbentuk secara alami mirip dengan wujud tokoh Semar. Semar merupakan tokoh punakawan paling utama dalam pewayangan yang dikisahkan sebagai penasihat para ksatria dalam pementasan wayang. Semar memiliki watak rendah hati, tetap mengasihi sesama, tidak lupa diri karena kelebihan yang dimiliki. Watak tokoh Semar ini dapat menjadi contoh sifat yang baik dalam kehidupan. Goa Dadalawa. Keajaiban alam yang hanya ada di Purbalingga dan satu-satunya di Indonesia ini berbentuk relief dada kelelawar raksasa yang sedang membentangkan sayapnya. Di tempat ini dulunya merupakan sarang kelelawar yang menghubungkan antara Goa Dadalawa dan Istana Lawa. Sebelum keluar masuk goa biasanya kelelawar beterbangan memutar di Istana Lawa. Saat ini wisatawan bisa melihat banyaknya kelelawar yang bergelantungan di lorong yang terletak di depan Goa Dadalawa bagian atas. Goa Dadalawa juga merupakan ikonnya Goa Lawa. Goa Sendang Derajat dan Pancuran Selamat. Goa ini memiliki pancuran air yang tidak pernah kering. Konon siapa saja yang mencuci muka dengan air yang mengalir dari pancuran ini akan awet muda dan wajahnya kelihatan berseri-seri. Sendang Derajat diyakini bisa membuat siapa saja yang meminum air dari mata air ini akan dipermudah dalam mencari rejeki, bisa mempunyai keturunan bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah tapi belum dikarunia anak, dan enteng jodoh bagi yang belum mempunyai pasangan. Cerita lain menyebutkan bahwa pancuran atau sendang ini sering digunakan oleh Sunan Derajat untuk mandi dan mengambil air wudhu. Balai Pertemuan Agung atau Gangsiran Bupati Guntur.
Konon goa ini digunakan Wali Sanga untuk mengadakan pertemuan dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Di goa yang memiliki ruangan lebar itu terdapat 9 batu besar menyerupai meja. Seiring berjalannya waktu, bebatuan besar yang menyerupai meja itu mulai terkikis dan tertimbun lumpur. Balai Pertemuan Agung juga biasa dinamakan Goa Gangsiran Bupati Guntur. Karena pada waktu peresmian yang menggangsir pertama kali adalah Bupati Guntur Daryono, maka oleh Suparjo Rustam goa ini diberi nama Goa Gangsiran Bupati Guntur. Balai Pertemuan Agung juga pernah digunakan untuk menggelar fashion show dan upacara 17 Agustus. Bila beruntung, wisatawan juga akan menjumpai cahaya dari lubang ventilasi goa. Goa Lorong Panembahan. Lorong sepanjang 10 meter ini sering digunakan untuk melakukan semedi dengan beragam tujuan. Biasanya orang yang bertapa di goa ini pada malam-malam tertentu, seperti malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Goa Langgar. Jalur ke ruangan Goa Langgar merupakan jalur yang menghubungkan antara Goa Rahayu, Goa Batu Keris dan Goa Langgar. Konon, goa ini digunakan oleh Wali Sanga untuk melakukan sholat. Hingga dilakukan pemugaran, Goa Langgar sering digunakan para penggede negeri ini untuk melakukan doa bersama memohon pada Tuhan Yang Maha Esa. Keunikan lain dari Goa Langgar adalah saat pengunjung melihat dari sekitar Goa Batu Keris, maka akan tampak atas goa seperti kubah masjid. Goa Ratu Ayu. Konon, di dalam goa ini ada 2 orang wanita cantik yang bernama Endang Murdaningsih dan Endang Murdhaningrum. Kedua putri itu menggunakan ruangan tersebut untuk bertapa hingga mati moksa. Kedua putri cantik itu juga memiliki 3 ekor binatang kesayangan, berupa 3 ekor harimau. Itulah beberapa cerita tentang proses terjadinya goa yang terbentuk dari endapan lava dan kisah-kisah legenda yang ada di Goa Lawa. Sebuah perjalanan yang bermakna tidak hanya menikmati pemandangan yang indah, tapi juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah, mengenal tradisi dan berinteraksi dengan masyarakat lokal.